Pernah nggak sih lo merasa tertinggal dari orang lain, kemudian lo merasa, aduh, gua kok terlambat banget nih dibandingin sama teman-teman gua. Kenapa teman-teman gua ini bisa lebih sukses dari gua? Nah, fenomena ini sebenarnya umum terjadi, teman-teman. Dan fenomena ini bukan hanya seberapa kita tertinggal dan seberapa orang lain lebih cepat, tetapi fenomena ini biasanya muncul karena kita melihat diri kita sendiri dan orang lain itu dari sudut pandang yang berbeda. Oh yes, selamat siang. Kembali lagi bersama saya Afham Khairuddin. Hari ini saya akan membahas fenomena kenapa kita merasa tertinggal dari teman-teman kita yang lain. Nah, jadi di sini itu ada beberapa penyebab dan ada beberapa masalah yang jika kalian meneruskan hal tersebut hingga kalian ini akan merasa kalian lebih buruk dari orang lain, kalian akan merasa tertinggal dan kalian bahkan bisa merasa kurang percaya diri. Oke, jadi apa saja masalahnya? Simak video berikut. Masalah yang pertama ini masalah yang cukup umum, teman-teman. Kenapa? Karena masalah yang pertama ini yaitu kepercayaan diri kita ini perlahan-lahan mulai terkikis. Jika kita terus-terusan membandingkan diri kita dengan orang lain dan kemudian kita merasa tertinggal, ya mungkin tidak benar-benar tertinggal, kita akan merasa diri kita itu eh, benar-benar telat atau orang lain itu benar-benar cepat prosesnya, sehingga kepercayaan diri kalian ini bisa sangat menurun drastis dan terkikis pelan-pelan, teman-teman. Dan masalah yang kedua itu kalian akan menjadi lumpuh untuk bertindak. Kalian ingin melakukan sesuatu, tetapi kalian ini selalu melihat diri kalian ini sudah ketinggalan, sehingga kalian merasa putus asa dan kalian merasa ngapain gua ngelakuin hal ini kalau ujung-ujungnya gua tetap di bawah orang lain. Eh, Kemudian ketika kalian tidak melakukan hal ini, maka kalian akan terus tertinggal dari orang lain. Masalah yang ketiga, kalian akan terbiasa overthinking. Kalian belum melakukan suatu hal saja, kalian sudah memikirkan skenario buruk yang mungkin tidak akan terjadi. Dan otak kalian ini selalu memvisualisasikan dan mensimulasikan apa yang akan kalian lakukan ini memiliki dampak buruk atau akan gagal. Dan di situ kalian mulai terbiasa untuk memikirkan fenomena-fenomena kegagalan kalian ini, sehingga kalian tidak mampu untuk bergerak dan kalian pun akhirnya benar-benar tertinggal. Yang keempat, kalian akan kehilangan arah hidup. Kenapa? Ketika kita selalu membandingkan diri kita dengan orang lain yang sudah berada di puncak dan kita sedang merintis, kemudian kita selalu merasa tertinggal, maka secara tanpa sadar kita kehilangan arah hidup. Jadi seakan-akan hidup kita itu diatur oleh orang lain. Kita dituntut untuk melakukan hal yang orang lain lakukan agar kita bisa menyusul mereka. Padahal aslinya itu kita harus menjalani arah hidup kita dengan cara kita sendiri. Yang kelima, motivasi turun drastis. Ketika kalian melihat orang lain lebih sukses, ya awal-awalnya kalian termotivasi. Tapi ketika kalian melalui proses yang panjang dan kalian tidak kuat dengan proses itu, maka dengan kalian merasa putus asa, kalian merasa gagal, itu motivasi akan turun drastis. Karena motivasi itu sifatnya naik turun, tidak stabil. Beda dengan konsisten. Kalau kalian konsisten, itu perlahan akan semakin naik seperti kalian menaiki anak tangga hingga ke lantai tujuan. Masalah-masalah tadi tidak akan muncul tanpa penyebab. Dan apa sih penyebab kalian ini selalu merasa tertinggal dibandingkan orang lain?
Jadi masalah kalian bisa tertinggal dari orang lain itu ada beberapa penyebab. Yang pertama, kamu itu tahu harus melakukan sesuatu hal, tetapi kamu memilih untuk tidak melakukan hal itu. Misal kamu tahu bahwa kamu hari ini kerja, bahwa kemudian kamu akan mendapatkan uang, tetapi kamu itu enggan melakukan itu karena mungkin tidak sesuai prinsip Anda atau tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Tetapi tidak ada pilihan lain untuk melakukan itu. Sedangkan kalian tidak melakukan hal yang memang baik untuk proses kalian. Penyebab yang kedua itu kalian terbiasa ingin hasil instan. Kita sering melihat nih orang-orang di sosial media yang flexing, kekayaan, pamer, dan masih muda sudah kaya. Dan kita melihat itu sebagai hasil akhir dari mereka. Kita tidak melihat bagaimana proses mereka, kita tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi pada mereka. Dan kalian semua ingin menjadi seperti mereka dengan proses yang kalian sendiri tidak mau untuk berproses. Penyebab yang ketiga, kalian ini terlalu sering terdistraksi. Ketika kalian melakukan kebiasaan baik, kemudian kalian melihat notifikasi di HP kalian, entah notifikasi dari teman kalian yang ngajak main atau pacar kalian yang ngajak jalan. Dan sebenarnya kalau kamu tidak berlebihan itu masih baik-baik saja, teman-teman. Yang jadi masalah itu ketika kamu selalu terdistraksi kepada hal yang membuat kebiasaan baikmu ini terganggu. Sehingga ketika kamu ingin melaksanakan tugas atau kamu ingin melakukan uh, hal yang kamu harus lakukan, kamu selalu gagal atau kamu selalu tidak melakukan hal itu atau menunda hal itu, sehingga ini menjadi penyebab kenapa kalian merasa tertinggal. Penyebab yang keempat ini cukup umum, bahkan sangat umum. Kenapa? Di era modern ini, sosial media ini selalu menampilkan highlight orang lain atau hasil akhir dari orang lain. Dan kalian ini membandingkan highlight orang lain dengan layar belakang diri kalian sendiri. Kalian tidak melihat bagaimana proses para influencer menjadi sukses di usia muda. Kalian tidak melihat tangis mereka, kalian tidak melihat sedih mereka, kalian tidak melihat kegagalan mereka. Yang kalian lihat hanya keberhasilan dari influencer-influencer tersebut. Dan apakah influencer ini salah? Sebenarnya tidak bisa disalahkan juga, karena kita tergantung sudut pandang kita, teman-teman. Ketika kita melihat mereka sebagai orang yang bisa memotivasi kita, ayo kita ikuti perjalanan hidup mereka. Tetapi jangan bandingkan hasil akhir dengan proses yang kamu lalui sekarang. Dan penyebab yang kelima, kalian ini tidak punya arah yang jelas. Saya sering bertemu dengan orang-orang, kemudian saya tanya cita-cita mereka apa. Sebagian besar mereka menjawab belum tahu. Padahal di usia mereka ini sudah usia produktif sebenarnya, teman-teman. Tetapi mereka saja tidak tahu bahwa mereka itu tidak punya arah hidup yang jelas atau mereka tidak punya cita-cita. Entah mereka kenapa atau bagaimana. Sebenarnya ketika kamu sudah memiliki arah hidup yang jelas, kamu ini akan mengusahakan hal tersebut dan kalian akan membuat jalan menuju impian kalian tersebut. Entah kalian mulai kuliah dulu atau usaha bisnis kecil-kecilan. Itu ketika kita sudah mempunyai visi, kita sudah mempunyai impian, hal tersebut itu bisa sangat jelas terbayang di kepala kita bagaimana cara kita untuk menggapai hal itu. Dan bagaimana ketika kita sudah terlanjur merasa tertinggal dari orang lain, sebenarnya ada solusi yang bisa kalian ambil dari sini. Yang pertama itu kalian berhenti untuk menunggu siap. Jadi ketika kalian ingin mulai sesuatu, ketika kalian ingin mulai usaha atau mulai kerja, kalian tidak perlu menunggu sampai sempurna.
mungkin kalian ingin kerja di tempat yang kredibilitasnya itu bagus, tetapi kamu sendiri itu baru mampu bekerja di tempat kerja yang biasa-biasa saja. Ketika kamu ambil pekerjaan yang biasa-biasa tersebut, kamu akan belajar di situ, kamu akan berproses di situ, dan akhirnya kamu bisa bekerja di tempat yang kalian impikan. Begitupun juga ketika kalian dalam berusaha atau berbisnis, kalian itu tidak perlu menunggu sempurna. Misal kalian mulai dengan jualan kecil-kecilan dulu, kemudian kalian konsep jualan kalian, kalian konsep marketingnya seperti apa, maka dengan sendirinya hukum alam itu adil teman-teman. Ketika kita berjuang maksimal, maka yang terjadi itu alam akan berpihak juga kepada kita. Ada pepatah yang bilang hasil tidak mengkhianati usaha, itu valid teman-teman. Kemudian solusi yang kedua itu turunkan standar kalian, tetapi tingkatkan konsistensi kalian. Jadi ibaratnya standar kesuksesan kita saat ini itu mempunyai supercar, mempunyai rumah mewah, dan ketika kamu melihat itu dan kalian menganggap bahwa itu adalah suatu kesuksesan sejati, kamu akan membayangkan skenario yang sangat jauh untuk menuju ke sana, teman-teman. Kenapa? Karena untuk memperoleh supercar itu butuh uang miliaran. Dan uang miliaran itu tidak hanya dapat dari bekerja, itu sulit, teman-teman. Dan ketika kalau kalian menurunkan standar kesuksesan kalian, tentu kalian akan merasa lebih mudah untuk menggapai kesuksesan. Misal, kesuksesan yang sebelumnya kamu anggap ini mempunyai penghasilan bersih 1 bulan itu 1 miliar. Nah, sekarang kamu turunkan standar kesuksesan itu dengan target bahwa sukses itu mempunyai penghasilan 10 juta per bulan. Tentu kamu akan menganggap hal itu sebagai hal yang gampang, kemudian kalian berusaha kan hal itu lebih mudah, teman-teman. Begitu kamu mencapai 10 juta, kemudian kamu targetkan lagi 100 juta, kemudian targetkan lagi 1 miliar. Dan satu fakta yang cukup pahit sebenarnya yaitu perbedaan antara merasa tertinggal dengan tertinggal beneran. Jadi ketika kamu merasa tertinggal, sebenarnya kamu ini tidak benar-benar tertinggal. Coba kamu lihat orang yang di bawah kamu itu lebih banyak yang susah. Dan kamu sekarang sudah hidup enak nih. Tetapi kamu selalu merasa tertinggal. Dan padahal kamu itu sudah lebih baik dari orang lain. Dan ketika kamu membandingkan diri dengan orang yang lebih baik, lebih sukses dari kamu, tentu kamu akan merasa tertinggal. Karena di atas langit itu masih ada langit. Hal ini sangat kontras dengan orang yang benar-benar tertinggal, yang sempat kita singgung dari awal video sampai akhir. Karena orang yang benar-benar tertinggal itu mereka selalu membandingkan diri mereka sendiri dengan orang lain, tetapi dalam sudut pandang yang salah. Jadi kita merasa kita ini gagal, kita ini terlahir beda. Kemudian kita tidak mau bangkit, kita tidak mau memperbaiki semuanya sehingga kita benar-benar tertinggal. Oke, jadi segitu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan kalau subscribe itu opsional. Selalu dukung channel kami. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami juga butuh dukungan dari kalian untuk memperbaiki kesalahan dari penulisan kami, dari pengucapan kami juga. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.